Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, serta seluruh saudara-saudara yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali sebuah nilai yang telah menjadi bagian dari budaya bangsa kita sejak lama, yaitu gotong royong. Gotong royong bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah tindakan nyata yang mencerminkan rasa kebersamaan, kepedulian, dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita telah menanamkan nilai gotong royong dalam berbagai aspek kehidupan. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat dahulu membangun rumah secara bersama-sama, saling membantu ketika ada acara pernikahan atau hajatan, hingga bekerja sama dalam bercocok tanam. Semua ini menunjukkan bahwa gotong royong telah menjadi identitas bangsa Indonesia. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, masihkah semangat gotong royong itu kita jaga dalam kehidupan modern saat ini? Menjaga gotong royong di era modern. Hadirin yang saya muliakan, di tengah perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, kita melihat adanya perubahan dalam pola hidup bermasyarakat. Teknologi yang semakin canggih mempermudah segala aktivitas kita, tetapi di sisi lain juga membuat manusia semakin individualistis. Kesibukan sehari-hari seringkali membuat kita lupa bahwa kita hidup dalam komunitas yang membutuhkan kerjasama dan kepedulian terhadap sesama. Jika kita perhatikan, di kota-kota besar, kehidupan sosial semakin longgar. Orang-orang lebih sering berkomunikasi melalui gawai daripada bertemu langsung. Interaksi antar warga menjadi semakin berkurang, sehingga kebersamaan dan gotong royong pun mulai meluntur. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa kemajuan zaman tidak seharusnya membuat kita kehilangan jati diri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Gotong royong tidak harus selalu dilakukan dalam bentuk pekerjaan fisik. Di era digital seperti sekarang, kita juga bisa menerapkan semangat gotong royong dengan cara lain. Misalnya, berbagi informasi yang bermanfaat, membantu sesama melalui gerakan sosial di media sosial, atau mendukung usaha kecil dengan memberikan ulasan positif dan juga rekomendasi. Manfaat gotong royong bagi masyarakat, yaitu ini teman-teman hadirin sekalian, gotong royong memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa manfaat tersebut antara lain yaitu: 1. Meringankan beban. Ketika suatu pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Hal ini tidak hanya berlaku dalam pekerjaan fisik, tetapi juga dalam penyelesaian berbagai permasalahan sosial. Yang kedua, meningkatkan rasa persaudaraan. Dengan bergotong royong, kita menjadi lebih akrab dengan tetangga dan masyarakat sekitar. Hubungan yang baik ini akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa kepedulian. Dengan membantu orang lain, kita belajar untuk peduli terhadap sesama. Rasa empati ini sangat penting agar tidak ada anggota masyarakat yang merasa terabaikan atau ditinggalkan. Yang keempat, yaitu mempercepat pembangunan.
Gotong royong juga berperan penting dalam pembangunan, baik di lingkungan kecil seperti desa maupun dalam skala yang lebih besar. Jika semua orang bekerjasama, maka kemajuan akan lebih mudah tercapai. Untuk yang kelima itu menjaga nilai budaya dan identitas bangsa. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya, kita harus menjaga nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Gotong royong adalah salah satu budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong, kita bisa memulainya dari hal-hal kecil di lingkungan sekitar. Misalnya, dengan ikut serta dalam kerja bakti, membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang kesulitan, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk korban bencana misalnya. Di tingkat sekolah, gotong royong bisa diterapin juga dalam bentuk kerja kelompok, saling membantu dalam belajar, serta aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sementara di lingkungan kerja, gotong royong dapat diwujudkan melalui kerjasama yang baik antar rekan kerja, saling mendukung dalam menyelesaikan tugas, menciptakan suasana kerja yang harmonis. Bahkan dalam keluarga pun gotong royong sangat penting. Orang tua dan juga anak-anak harus saling membantu dalam mengurus rumah tangga agar tercipta hubungan yang lebih erat dan harmonis. Ya, hadirin sekalian, sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa gotong royong adalah nilai luhur yang harus terus kita jaga dan lestarikan. Jangan sampai modernisasi dan perkembangan zaman membuat kita kehilangan rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita jadikan gotong royong sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat, dari hal-hal kecil, karena dengan kebersamaan kita akan menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Ya, demikian pidato yang saya dapat sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.